Oke Mas Artian, berarti setelah ini kita meluncur menuju workshop Mas ya. Ayo kita lihat tuh monsternya sedang dibuat. Wes. Oke. Oke. Come on, let's go. Nah, sekarang kita sudah tiba di workshopnya Zenith Design. Kita bisa lihat ke dalam ya Mas Artian ya? Oh iya, mari kita lihat. Oke. Kita lihat proses pembuatan sculpture. Wah, waduh rangkanya. Ini rangka yang saya ceritakan tadi. Ini sculpture yang kita bahas di studio tadi ya? Iya, ya. Jadi ini rangka dalamnya. Jadi setelah jadi rangka besi, kita kasih anti karat ya. Itu. Oh, lihat kekuatannya. Ya ini nanti detail-detailnya diperdalam lagi sih. Ini kepala sengaja bisa dicopot, bisa kerjain di bawah. Oke. Jadi ini ya apa untuk mobilisasi? Iya, mobilisasi ya? juga, pengerjaan juga jadi lebih mudah. Ini si naganya nih tuh. Ini posisi ini juga ada artwork yang proyek lain nih lagi dibikin juga. Ini buat di apa apartemen Stager ya. Ini bahannya apa Mas? Ini ya. Ini besi biasa, ya. Besi. Nanti ini covernya tembaga nih. Oke. Covernya tembaga. Wah ini kepalanya nih. Kepala si kadal raksasa nih, Kuraspati, kepalanya, berat kepalanya. Nanti kita juga sedang proses ininya nih, tembaganya, cladding tembaganya. Wah tuh, yang buntutnya udah mulai itu. Jadi ini nanti kulit tembaganya, ini tembaga dibakar nih, tembaga dibakar terus di manual dipukul, nanti jadi kulitnya nanti bungkus ini ya. Tapi ada detail-detailnya juga. Oke, nah tempat yang sudah dipukul di mana ya? Di dalam gudang ya? Oh iya. Jadi kita udah proses pukul, udah diketok. Tuh. Wah ini kalau bulan depan lihat sih lebih kelihatan lagi udah. Ini yang tebelnya buat bawah. Nanti bagian kaki nanti yang tebel nih. Keren ya efek materialnya yang dibakar itu ya. Nanti nih setelah ini pun tergantung kita, nanti bisa di finishing lagi, asam lagi, mau gelap hitam juga bisa, mau lebih merah mengkilat seperti balik lagi aslinya juga bisa, tergantung kita aja maunya desain gimana. Tembaga.
Ini masih proses rangka soalnya. Mana tadi si kepalanya nih? Ya, ini apa nih? Kantor pemantau. Jadi ini nih saya kerjanya bikin detailnya. Saya kerja di sini bikin detail. Ini kepalanya kayak apa Pak? Saya bikinnya pakai clay sih. Saya bikin pakai ini kepala naganya seperti ini saya bikinnya. Ini ini si paket utamanya. Ini kepala si ini saya udah bikin juga buat kepalanya si kadalnya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau udah mendekati apa detail-detail penyempurnaan ya saya banyak di sini, udah nggak bisa di sana lagi. Ntar banyak pertanyaan soalnya kan, gimana matanya gimana gitu-gitu. Udah seharian di sini aja ya. Di sini makanya ya udah di sini bikin studio bangun di sini. Kalau sekarang masih proses ngetokin masih bisa ditinggal. Ya, tinggal dulu masih bisa kerjain yang lain. Masih ngetokin sama bikin. Tapi kemarin kan udah saya ini tuh revisi bentuknya pakai yang slider tadi. Udah nih, misalnya buntutnya kok tadinya lurus nih. Wah, ini kurang mencong. Ini udah dimencongin sana buntutnya. Gitu, udah diatur semuanya. Kepalanya juga udah mulai. Ini model yang menggunakan clay ini berskala ya, berarti ya Mas Artian? Ya, yang pertama berskala adalah model keseluruhan dulu. Ini skalanya 1:20. Oke. Gitu. Jadi untuk proses di lapangan nih, justru yang paling penting adalah model ini. Karena ini bentuk keseluruhan dari patung ini dan ini skala 1:20. Kalau ini materialnya udah menggunakan material aslinya atau baru simbolis aja? Simbolis. Ini warna ini nanti jadi tembaga, tapi ini cat sebenarnya. Dan ini nantinya stainless. Jadi stainless. Tapi ini skala. Jadi bentuk besar tadi itu semua ngikutin dari sini. Kecuali detailnya. Karena ini di nggak jelas nih. Nah, setelah bikin rangka besar yang sesuai dengan skala ini dibesarkan, barulah pekerjaan desainer selanjutnya adalah membreak down semuanya nih. Jadi ini kepalanya dibuat yang dengan skala yang lebih besar lagi. Saya bikin nih detail kepalanya naga gimana nih. Ya udah saya bikin karena ini proses pencarian juga biar saya lebih mudah. Saya bikinnya pakai clay biar lebih mudah. Ini skalatis juga kalian? Ini skalatis juga kita bikin. Nanti ini juga si kepalanya si kadal. Oh, nih gayanya begini nih. Saya pengennya lebih robot nih mukanya nih gitu. Lebih apa? Nggak terlalu bulat-bulat, maunya mau lebih ke kotak gitu. Nah, gitu. Yang saya penasaran penterjemahan dari apa ya kita sebutnya maket dan model skalatis ini ke benda aslinya itu seperti apa, Mas? Sebenarnya manual sih. Ukur-ukur. Ukur-ukur. Makanya pasti nggak bisa 100%. Pasti mungkin 95% gitu ya. Nanti saya ceknya. Ya, emang kemarin saya ketolong tuh pakai alat tuh ada slider itu saya cek. Jadi pas sudah jadi, gimana caranya? Wah, kalau dilihat kasat mata susah nih. Wah, ini kurang apa? Susah. Saya ada bantuan pakai iPad Pro, saya scan, terus saya bandingkan. Oh, ada kekurangan nih, kurang geser sedikit gitu-gitu. Jadi ada bantuan teknologi juga sih di situ untuk ngecek bener apa enggaknya gitu. Nah, saya ada satu yang penasaran. Ini kan di sini Mas tadi cerita ini dari clay, Mas pahat-pahat gitu ya. Iya. Kenapa nggak pakai 3D printer aja, Mas?
Sekarang kan udah ada teknologi 3D printer yang ya rata-rata memudahkan. Kenapa di sini Mas masih memilih 3D printer manual? 3D printer kan cuma eksekusinya ya, tapi kan prosesnya berarti dia mengerjakan di 3D software kan? Komputer gitu ya? Komputer. Nah, itu yang saya mungkin kurang menguasai. Saya memang menguasainya manual gitu. Jadi proses saya tuh mencarinya, ekspresinya didapat dengan manual, bukan di depan monitor gitu kan. Jadi bisa saya rasakan gitu. Malah mungkin detail-detailnya lebih terolah ya. Terus kadang-kadang efek 3 dimensinya kita lebih mudah untuk merasakan. Oh, ini kurang ini nih, kurang ini, taikin dikit, kecilin dikit. Feel saya tuh belum dapet gitu kalau untuk bikin patung dari 3D software. Jadi feel saya bisa dapetnya dari langsung gitu. Sebenarnya itu. Jadi nanti prosesnya dibalik. Kalau saya dicari ini kita butuh file 3D-nya ya. Kita justru dari ini di scan balik jadi file 3D. Jadi balik ya. Dibalik. Yang mirip-mirip kalau arsitek juga biasanya kalau mau sketsa nyari ide awal tuh lebih enak pakai sketsa gitu ya, lebih bebas gitu nyari bentuk segala macam, kemudian baru ke software gitu ya kurang lebih. Kemarin tim animasinya telepon saya juga, Mas tolong kirim ininya dong 3D-nya file 3D-nya, kita mau bikin ininya animasinya. Waduh, saya nggak punya file 3D-nya, saya bilang. Ada juga seperti ini langsungnya. Waduh, gimana ya? Ya udah kita datang deh ke workshopnya, kita scan langsung. Jadi mereka datang sini, mereka scan nih semua, ini dimasukin ke filenya mereka. Jadi bukan 3D printing tapi 3D scanning ya. 3D scanning dibalik malah di scanning ya, jadi software. 3D scanning. Oke, mungkin saya rasa cukup Mas ya. Jalan-jalan kita mulai dari studio desainnya sampai ke workshopnya di sini, melihat bagaimana proses desain dan fabrikasi dari Zenith Design. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih Mas. Saya juga makasih udah dikunjungi. Iya, saya udah diajak berkeliling dan diberi info dan pengetahuan juga tentang ini ya artwork dan bagaimana bisa in tune dengan bangunan ya khususnya ya. Oke, rekan-rekan sekian dulu. Terima kasih.